Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Syiar Syariat Islam Pembawa Rahmat, edisi Sabtu 24 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Yang pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sampai kapan refleksi 105 tahun runtuhnya sistem pemerintahan Islam. Yang insya Allah kita akan membahas tema tersebut bersama Al-Ustadz Khairuddin. Beliau merupakan Muballigh Kota Makassar. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Iya. Ini posisi di Makassar, Ustadz, ya? Atau di luar daerah? Iya, di Makassar. Di Makassar, Masya Allah. Di Makassar. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk men-like, share dan juga subscribe tentunya. Dan yang paling penting, menyebarkan channel dakwah Sulsel agar saudara-saudara kita, kawan-kawan kita itu bisa menyaksikan dan juga bisa mengetahui info-info acara terupdate dari channel dakwah Sulsel. Dan apabila ada di antara pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan seputar tema, yakni refleksi 105 tahun runtuhnya sistem pemerintahan Islam, itu bisa langsung bertanya di chat komentar. Nah, nanti insya Allah kita selama 1 jam ke depan akan membahas ya seputar tema tersebut dan juga akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, tentu kita memahami bersama bahwa saat ini umat Islam itu tengah berada pada posisi yang tidak baik tentunya. Karena kita umat Islam walaupun jumlah kita hampir 2 miliar, namun jumlah yang banyak itu layaknya seperti buih di lautan. Kenapa? Karena umat Islam banyak mengalami penindasan oleh negara-negara adidaya yang berkuasa saat ini. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita, khususnya para kaum intelektual, para kaum muda, agar bagaimana bisa mencari sebuah solusi alternatif agar umat Islam keluar dari keterpurukan itu. Sebagaimana kondisi umat Islam di masa lalu, yang dimana mereka dalam sistem pemerintahan Islam, mereka mampu memimpin 2/3 belahan dunia. Tentu ini merupakan sebuah pencapaian yang ingin kita ulang kembali agar umat Islam menjadi ummatan wahidah, umat yang nomor satu dan umat yang memimpin peradaban. Oleh sebab itu, kita akan membahas seputar refleksi 105 tahun runtuhnya sistem pemerintahan Islam bersama Al-Ustadz Khairuddin. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Mengapa umat Islam hari ini terus-menerus mengalami penderitaan di berbagai negeri, ya? Meskipun jumlah kaum muslimin itu sangat besar dan juga memiliki banyak potensi, ya, baik itu potensi sumber daya alam, begitu juga dengan potensi sumber daya manusianya seperti militer, ya, teknologi dan seterusnya, Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya. Jadi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kalau ditanya mengapa umat Islam dengan segala potensi ya, yang memungkinkan menjadi kekuatan besar dunia, tapi hari ini kemudian realitasnya menunjukkan menjadi umat yang terpinggirkan,
umat yang tak diperhitungkan, bahkan menjadi objek kerakusan kapitalisme global, kepemimpinan yang tidak muncul, ya kata kuncinya karena umat Islam kehilangan junnah, kehilangan perisai, kehilangan pelindung, yakni ketiadaan institusi yang pernah menyatukan kekuatan umat Islam secara fisik, menyatukan kekuatan geopolitiknya, sumber daya alamnya, ya termasuk kekuatan sumber daya manusianya, terkhusus kekuatan militernya. Dahulu umat Islam dikenal sebagai umat yang memiliki pasukan yang sangat disegani, sehingga ketika khilafah dahulunya ada, tidak pernah ada bangsa lain, negara lain yang berani untuk mengusik keberadaan Islam dan kaum muslimin. Namun cerita berubah ketika penderitaan umat mulai berawal sejak runtuhnya khilafah Islam pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah, yang berarti hari ini genap 105 tahun runtuhnya khilafah, atau dalam penanggalan Masehi 3 Maret 1924, berarti kurang lebih 102 tahun ya. 102 tahun ya, umat Islam kehilangan junnahnya, pelindungnya, perisai, sebagaimana kata Rasulullah, al-imamu junnatu yuqatalu min wara'i wa yuttaqa bihi. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, ya karena umat Islam kehilangan pelindung ya. Kita tahu bersama bahwa khilafah ini dalam aspek normatif dan sejarahnya telah memainkan peran yang sangat vital sebagai institusi yang menyatukan umat Islam ya. Jadi ketika Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni, sesungguhnya kalian ini adalah umat yang satu ya, ummatan wahida, dan saya adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Maka instrumen real penyatu umat Islam itu adalah kekhilafahan Islam. Ketika Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka instrumen pemersatu realnya adalah khilafah. Dan kedua, secara normatif dan sejarahnya khilafah ini menjadi pelaksana syariat Islam. Jadi dia munaffidhus syariah. Tidak ada satupun syariat Islam yang terbengkalai. Ya, dalam ranah privat umat Islam senantiasa ditumbuhkan kesadaran keagamaannya untuk menerapkan, tapi dalam ruang publik khilafah hadir untuk memastikan aspek muamalah, nizamul uqubat, kemudian bagaimana tata kelola pemerintahan, bagaimana aspek ekonomi dan seterusnya itu berjalan menurut kitabullah dan sunnah Rasul. Karena kekuasaan dalam perspektif Islam hadir dalam rangka hirasat din wa ri'ayatus syu'unil ummah. Yang ketiga, secara normatif dan sejarahnya menunjukkan khilafah ini adalah institusi yang mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan sekaligus kekuatan yang mampu menghilangkan penghalang real dari dakwah, yakni melalui instrumen jihad. Jadi ketiga peranan ini setelah runtuhnya khilafah tidak ada. Karena itulah kemudian yang terjadi adalah kenestapaan, duka, dan permasalahan silih berganti menerpa umat Islam. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Jadi memang ketiadaan khilafah itu sangatlah berpengaruh besar bagi kekuatan umat Islam saat ini. Ketiadaan institusi khilafah membuat umat Islam layaknya seperti anak ayam yang kehilangan induknya, kurang lebih begitu Ustaz ya? Ya, persis. Persis ya. Jadi seperti binatang yang disembeli oleh musuh-musuhnya, terkhusus imperialis barat. Jadi kalau kita menyaksikan hari ini saudara kita di Gaza, Palestina yang tak berhenti ditumpahkan darahnya, dilucuti kehormatannya, dirampas sejengkal demi sejengkal tanahnya oleh kekuatan Zionis. Belum lagi saudara kita di Kashmir ya, di
dizolimi, ditumpahkan darahnya oleh musyrikin radikal Hindu. Begitu juga saudara kita di Turkistan Timur, ya, bahkan mengalami penderitaan yang mungkin tak tergambarkan terjadi pada dunia hewan, dilakukan oleh kekuatan Tiongkok atau Cina. Begitu juga saudara kita di misalnya etnis Rohingya, ya, di Asia ini, di Myanmar, minta tolong saudaranya ke Bangladesh, tapi Bangladesh kemudian tak memberi perlindungan, ya, tak memberi pertolongan dan seterusnya. Di beragam tempat di permukaan bumi ini, ya, selalu yang tumpah darahnya, yang dilecuti kehormatannya, yang dirampas hak, ya, dan setiap jengkalan tanahnya adalah umat Islam. Jadi persis kalau dikatakan umat Islam itu seperti anak ayam kehilangan induk, ya, atau seperti binatang yang siap disembelih lehernya oleh musuh-musuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi kekuatan yang melindungi mereka sebagaimana dalam sejarah, ya, ketika khilafah itu masih eksis. Ya, baik. Lantas peristiwa apa sebenarnya yang menjadi titik awal hilangnya institusi khilafah ini, Ustadz? Dan apa dampak langsung dari peristiwa hilangnya institusi khilafah bagi umat Islam? Iya, kalau kita bicara apa yang menjadi trigger hilangnya khilafah ini, ya memang harus kita akui bahwa kelemahan yang sangat mendasar pada tubuh umat Islam, ya, di akhir abad ke-19 atau memasuki gerbang abad 20, ya, karena kelemahan yang sangat mendalam terhadap Islam, dan kemudian mereka mulai tertarik menoleh pada kebangkitan yang diraih oleh Eropa, ya, mereka kemudian meninggalkan agama mereka, ya. Mereka tidak lagi terikat pada akidah Islam, ya. Dan kemudian konsekuensi daripada imannya terhadap akidah Islam itu menyebabkan, ya, hilangnya juga keterikatan terhadap hukum syara. Maka ketika kelemahan itu melanda, praktis umat Islam tidak memiliki kekuatan untuk bagaimana mereka, ya, mempertahankan ideologi itu, dan inherent di dalamnya tentu adalah kewajiban untuk menjaga eksistensi negara. Jadi bermula dari situ. Nah, secara internal demikian bisa kita gambarkan, ya. Di lain pihak, ya, orang-orang kafir memang dari dulu sudah membangun semacam grand skenario bahwa tak mungkin mengalahkan umat Islam itu di medan jihad, tak mungkin bisa meruntuhkan kedikdayaan umat Islam ketika itu, ya, melalui perang, ya. Itu karena umat Islam ketika mereka masih betul-betul terikat dengan akidah dan syariatnya, ya, jihad itu menjadi sebuah jalan kemuliaan, ya, itu. Dari kesadaran yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam itu kemudian mereka merencanakan bahwa harus ada upaya untuk memisahkan Islam ini dari akidah mereka, ya, menciptakan keraguan di tubuh umat Islam itu, seraya kemudian memantik bahwa pembaharuan, ya, bisa dilakukan, ya, apalagi kegamangan untuk keluar dari kemunduran ketika itu bisa dilakukan ketika mereka berkiblat pada apa yang telah dihasilkan oleh revolusi Prancis dan seterusnya. Jadi secara internal kita memang mengalami pelemahan sehingga kemudian tidak memiliki kesadaran ideologis untuk menjaga kesatuan negeri-negeri Islam dengan menjaga eksistensi khilafah. Nah, di satu sisi musuh Islam justru merencanakan untuk menghancurkan institusi ini melalui tentu bagaimana memisahkan umat Islam dari ajaran agamanya yang pure, ya, yang murni, sehingga mereka tidak memiliki lagi semangat untuk apalagi berkhidmat, bahwa hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk, ya, berjuang
bagaimana menerapkan Islam, mendakwakan Islam melalui dakwah dan jihad. Jadi itu menjadi triggernya. Jadi kelemahan itu terus berlangsung hingga kemudian khilafah Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I. Pasca Perang Dunia I, kekalahan khilafah ya, menyebabkan kemudian Inggris dan Prancis membagi wilayah kekuasaan khilafah Turki Utsmani itu menjadi negara bangsa, ya, melalui perjanjian Sykes dan Pichet gitu. Kemudian pada November 1917, tepatnya tanggal 24, Menteri Luar Negeri Inggris ketika itu, James Arthur Balfour, kemudian menyerahkan ya, tanah Palestina itu secara bertahap dengan mencangkokkan, inilah yang menjadi awal dari tumor ganas di Timur Tengah, dengan mencangkokkan orang Yahudi Zionis ke Palestina. Jadi dimulai dari situ ya, penghancuran institusi tersebut. Jadi sebenarnya dapat dikatakan memang faktor internal kaum muslimin juga menjadi penyebab ya, penyebab runtuhnya khilafah selain dari faktor eksternal ya, yaitu upaya negara-negara imperialis, negara-negara adidaya saat itu yang memang berusaha dalam sekian puluh tahun ya, berusaha untuk meruntuhkan khilafah. Lantas mungkin Ustadz bisa memberikan salah satu contoh ya dari internal kaum muslimin sendiri, apa yang menjadi penyebab ya dari internal umat Islam? Apakah hanya memang tidak mempelajari secara mendalam agama Islam saja, atau memang ada hal-hal lain, Ustaz? Sebelum runtuhnya atau setelah runtuhnya khilafah? Sebelum runtuhnya, Ustaz. Ya, sebelum runtuhnya khilafah, ya. Jadi pelemahan itu tentu diikuti dengan umat Islam mulai melirik pandangan dari luar, ya. Misalnya kita kenal bagaimana dulu ada fatwa membolehkan, ya, undang-undang misalnya perniagaan, undang-undang termasuk peradilan, ya, dirubah dan seterusnya, itu masuk. Misalnya bagaimana tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Rifa'at Tatawi, Toha Usaid yang pernah studi di Sorbonne, Paris, Prancis itu, kemudian kembali ke negeri Islam memulai apa yang disebut dengan pembaharuan. Tapi sebenarnya intinya adalah mulai melucuti atau menginjeksikan pemahaman sekularisme pada tubuh umat, ya kan? Itu. Selain itu, umat Islam juga didera perdebatan yang sangat sengit ketika itu. Ya tentu ini juga bagian dari upaya memang musuh-musuh Islam untuk mempertajam apa yang disebut dengan sektarianisme, ya, antara Arab dan non-Arab, gitu kan. Jadi bagaimana orang-orang Arab diprovokasi oleh Inggris bahwa Turki itu telah merampas hak kekhilafahan yang harusnya ada di tangan Arab. Orang-orang Turki juga diprovokasi bahwa orang Arab itu menjadi beban saja bagi kekhilafahan Turki Utsmani. Maka kemudian tidak sedikit para sultan, para wali, ya, yang dulu ketika khilafah masih eksis itu memberontak kepada kekuasaan Turki Utsmani, ingin melepaskan diri. Di antaranya Syarif Husain yang ketika itu menjadi wali Hijaz, ya, memulai pemberontakan hingga kemudian berdirilah, ya, cikal bakal Saudi Arabia. Ya. Begitu juga yang lain itu. Jadi ada pemahaman yang diinjeksikan masuk, yakni tentang apa itu anti Arab dan anti non Arab itu. Begitu juga menumbuhkan apa yang disebut dengan wataniyah, ya, dan seterusnya. Belum lagi bagaimana dikobarkan, ya, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi atau memperlemah ukhuwah Islamiyah pada masa tersebut, gitu. Jadi memang ada banyak variabel, ketemu faktor internal dan faktor eksternal, ya kan. Jadi kelemahan umat ini yang ada pengaruh eksternal, dan eksternal terus melakukan upaya, ya. Jadi setelahnya itu
secara soft masuk, ya mereka kemudian melibatkan Turki Utsmani dalam peperangan, gak kalah dan seterusnya, dan pada akhirnya wilayah mereka dikerat-kerat. Gitu. Saya kira seperti itu. Ya, baik Ustaz. Jadi memang banyak variabel, khususnya internal kaum muslimin saat ini, bukan hanya kaum muslimin yang banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam, tapi juga umat Islam terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dari luar, gitu, kurang lebih begitu Ustaz. Iya. Mungkin kita flashback Ustaz, berkaitan dengan bagaimana kondisi kaum muslimin ketika institusi pemerintahan Islam ini atau khilafah itu masih eksis, masih ada, masih berkuasa, dan bagaimana kondisi non muslim juga pada saat khilafah itu masih ada Ustaz. Iya, kita tahu bersama bahwa ketika khilafah itu masih eksis, saya katakan dengan kalimat bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang berani untuk mengganggu, ya, apalagi kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Ya. Sekaligus khilafah pada masa itu adalah institusi yang sangat melindungi keragaman. Ya. Dalam sejarah, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, yang kita sebutnya sebagai kafir zimmi, itu bisa hidup berdampingan damai dengan kaum muslimin. Contoh konkret, Kristen Maronit yang ada di Lebanon atau Kristen Koptik yang ada di Mesir, itu adalah contoh konkret. Andai kekhilafahan itu digambarkan sebagai institusi yang akan menghabisi orang-orang minoritas, maka tidak ada jejak mereka hari ini. Tapi kan hari ini mereka eksis, ya. Karena itulah salah satu bukti empirik bagaimana kekhilafahan itu dulu hadir, tidak hanya menyatukan wilayah kaum muslimin, ya, itu yang ada di Afrika, yang ada di Asia, ya, sebagiannya yang ada di Eropa dan seterusnya itu, tapi juga merawat, ya, keragaman itu selama mereka ingin tunduk pada kekuasaan Islam. Maka darah, harta, dan kehormatan orang-orang non-muslim yang kita sebut sebagai kafir zimmi itu terjaga. Ya, dan itu tidak hanya tertulis di atas buku-buku sejarah, tapi ada contoh real yang bisa kita lihat hari ini. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, Kristen Koptik di Mesir itu ya sudah ada sejak masa Umar bin Khattab, ya kan? Begitu juga Kristen Maronit, ya, yang ada di Lebanon, Druze, ya, yang ada di sebagian daerah Syria dan seterusnya. Iya. Apakah memang ada sumbangsih peradaban Islam Ustadz yang mungkin sampai saat ini masih kita nikmati? Dalam bentuk apa itu? Bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi mungkin? Iya, tentu sangat banyak, ya, itu. Kalau kita misalnya membedah pengakuan jujur pada para sejarawan Barat, ya, itu terhadap apa sumbangsi umat Islam itu sangat banyak sekali, ya. Yang diantaranya kita rasakan hari ini misalnya, ya, perkembangan gadget atau teknologi digital itu tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak ada teori dasar yang meletakkan itu. Dan teori itu berkembang yang kita sebutnya sebagai bilangan biner, ya, atau gerbang logika dalam teknologi digital itu, kalau tidak ada angka nol, dan angka nol itu yang menemukannya adalah seorang ilmuwan muslim bernama Al-Khawarizmi, ya. Begitu juga Al-Haythami, ya, yang mengembangkan bagaimana penggunaan optika atau cahaya, ya. Kemudian di bidang kedokteran, ya, ada Ibnu Sina, ya, dan banyak sekali, ya, apalagi bukti-bukti yang hari ini masih kita bisa temukan sumbangsi besar peradaban Islam, ya, terutama kalau kita mau jujur mengakui 7 abad eksistensi umat Islam Andalus
itulah yang memberikan pengaruh real perubahan pada masyarakat Eropa. Eropa dulu belum mengenal yang namanya sistem sanitasi. Eropa juga belum mengenal yang namanya kebiasaan mandi. Eropa belum mengenal yang namanya kebiasaan memakai sabun dan seterusnya. Nanti umat Islam yang mengenalkan itu lewat interaksi pasukan umat Islam, ya, secara bertahap mereka merangsek masuk ke daratan Eropa dengan dakwah dan jihad, ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa futuhat yang dilakukan umat Islam itu tidak pernah menjadikan wilayah yang dikuasainya itu sebagai koloni untuk dieksploitasi, dijadikan masyarakat kelas 2. Lihatlah Andalus itu yang dimulai penaklukannya pada masa Tariq bin Ziyad, ya kan? Dan itu kemudian menjadi peradaban besar, dan sisa bangunannya masih bisa kita temukan di Spanyol, sebagian wilayah Portugis dan seterusnya. Portugal sendiri itu kalau kita mau lacak nama negara ini itu berasal dari kata Portugal. Portugal itu karena dulu ketika masa kekhilafahan Islam di bumi Andalusia itu negeri itu penghasil jeruk. Nah, bahasa Arabnya jeruk itu kemudian berubah sedikit demi sedikit menjadi Portugal, Portugis. Jadi istilah itu saja Portugal itu adalah dari nama yang dilekatkan pada negeri penghasil jeruk yang melimpah saat itu pada masa kekhilafahan Islam ketika era Andalusia yang kurang lebih 7 abad Islam menaungi. Tapi kan beda ceritanya ketika imperialisme, kolonialisasi itu tiba, ya kemudian yang terjadi adalah inkuisisi, menghabisi betul umat Islam. Tinggal sekarang adalah bangunan-bangunan peninggalan, ya, masjid-masjid megah yang ada di Toledo, ya, yang ada di daerah apalagi jelas di dataran Spanyol lah, ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita mau jujur ya, melihat sejarah, sesungguhnya ada banyak sekali peninggalan-peninggalan dari peradaban Islam. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu peletakan teori dasar ya bagi perkembangan teknologi gadget saat ini, yaitu sumbangsih dari salah seorang ilmuwan muslim Al-Khawarizmi ya sebagai penemu angka 0. Tentu ini merupakan sebuah sumbangsih yang sangat besar ya, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia saat ini. Dan juga tentunya perkembangan-perkembangan teknologi yang tidak terlepas dari sumbangsi-sumbangsi ilmuwan-ilmuwan muslim yang lain, dan itu mereka lahir dalam sistem pemerintahan Islam. Baik, kembali kami menyapa pada pemirsa Dakwah Sulsel Channel, dan juga kami mengajak untuk like, share, dan juga subscribe. Dan apabila ada di antara pemirsa sekalian yang punya pertanyaan seputar tema refleksi 105 tahun runtuhnya pemerintahan Islam, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik Ustadz, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu peran penguasa, ya, peran penguasa Muslim sebelum dan sesudah runtuhnya khilafah. Yang peran penguasa Muslim sebelum runtuhnya khilafah, apa yang mereka lakukan Ustadz sehingga menyebabkan khilafah itu runtuh? Dan mungkin banyak yang bertanya, kenapa penguasa-penguasa saat itu ketika khilafah masih ada itu tidak berusaha mati-matian untuk menjaga agar khilafah itu tetap berdiri? Dan posisi penguasa setelah runtuhnya khilafah, kenapa penguasa-penguasa muslim saat ini itu tidak berusaha untuk kembali menegakkan khilafah, Ustaz? Iya. Jadi saya katakan tadi pada masa-masa kita sebutnya itu akhir ya. Jadi orang Barat itu menyebut ketika akhir kedikdayaan Turki Utsmani itu disebut sebagai the all sick man ya. Jadi lelaki tua yang sakit-sakitan, sudah digerogoti banyak penyakit, banyak masalah ya. Di antaranya para penguasa daerah itu sibuk ya, mereka orientasinya tidak lagi berkhidmat pada risalah, pada agama ini ya, kehadirannya betul-betul untuk dunia ya. Terbukti mereka betul-betul memanfaatkan, sadar atau tidak, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk
terus memperlebar ya perdebatan, bahkan upaya untuk melepaskan diri dari kesatuan Turki Utsmani ya atas nama tentang Arabisme ya dan seterusnya gitu. Jadi kan kalau dikatakan penguasa sebenarnya dulu ada juga yang berusaha untuk mempertahankan. Misalnya Abdul Hamid II itu ketika seorang Theodore Herzl ya sebagai orang yang diamanahkan oleh Kongres Zionis Internasional 1882 di Brussel itu mendatangi Sultan Abdul Hamid II Khalifah Ter'a, Khalifah yang ketika itu masih ada ya, yang terakhir kan kalau nggak salah Abdul Majid II itu yang sebenarnya sudah tidak punya lagi, hanya nama saja tapi tidak punya kekuatan. Nah, Sultan Abdul Hamid II itu masih berusaha untuk mempertahankan ya dari pernyataannya ketika Theodore Herzl datang ya untuk menawarkan bantuan penyelesaian utang Turki Utsmani, tapi dengan sebuah transaksi agar diberikan ya beberapa bagian tanah ya di bumi Palestina itu. Nah, Sultan Abdul Hamid II menolak keras ya karena menganggap tanah itu adalah tanah umat Islam yang telah dibebaskan oleh leluhurnya ya, Khalifah Umar bin Khattab tanpa darah yang tumpah dan seterusnya ya. Jadi tanggung jawab dia untuk mempertahankan itu ya itu. Cuma ini tadi saya katakan di beberapa wilayah itu ya para wali ya sibuk dengan dunianya ya, tidak berusaha untuk bagaimana mengokohkan itu agar supaya khilafah ini bisa tetap utuh, hingga kemudian takdirnya tiba ya seorang antek Inggris yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disebut Atatürk itu karena dialah bapak Turki, dia yang merubah meruntuhkan, mengabolis sistem khilafah dan menjadikannya Republik Turki sekuler ya, dan kemudian secara masif menghapus ajaran-ajaran Islam ya, berusaha untuk menghilangkan pengaruh bahasa Arab ya, itu mentransformasinya menjadi bahasa lokal Turki dan seterusnya itu. Setelah khilafah itu kemudian hancur ya dan kolonialisme masuk, kemudian melalui perjanjian Sykes-Picot bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dibagi menjadi beberapa negara-negara kecil, negara bangsa yang kalau kita lihat ya itu benderanya aja warnanya mirip-mirip ya, hanya bentukan sedikit aja yang dipoles-poles. Itu sebenarnya instrumen atau karya dari dua tokoh Inggris dan Prancis, yakni Sykes dan Picot gitu. Tentu Barat sangat tahu persis bahwa menusuk langsung ke jantung Islam, yakni meruntuhkan khilafah, belum meyakinkan dia. Karena itu kemudian mesti diikuti dengan ya pelucutan secara bertahap agar bagaimana pemahaman umat Islam dan termasuk memori umat Islam terhadap institusi kekhilafahan ini hilang dari tubuh umat. Karena itulah kemudian ya imperialisme kolonialisasi yang dilakukan Barat di dunia Islam pasca runtuhnya khilafah itu diikuti dengan ya apa yang menjadi target mereka, bukan hanya meraup gold ya, yakni mengeruk sumber daya alam negeri-negeri Islam ya, tapi dia juga ya menyebarkan apa yang disebut dengan glory ya, gospel gitu. Maka dia menanamkan ajarannya sekularisme, dan sekularisme inilah ya yang menjadi akidah ya, kepemimpinan Barat itu ditanamkan pada negeri Islam. Nah, sekularisme ini kemudian mengakar tentu melalui lembaga pendidikan ya, melalui distorsi pada pengajaran agama ya, secara masif dilakukan di negeri kita saja kan itu. Kita bisa ambil contoh bagaimana awal negeri ini merdeka, perdebatan antara konsep negara Islam dan negara nasionalis itu sangat sengit sekali ya, hingga sampai pada kesimpulan bahwa ya kita menjadi negara sekuler ya,
tidak mengakomodir apa yang disebut dengan daulah Islam gitu. Nah, karena itu instrumen paling utama adalah pendidikan untuk mewariskan itu. Dari sekularisme kemudian Barat ya itu dari penjajahan yang panjang itu dia menanamkan ya, bahwa sistem pemerintahan yang modern yang baik itu adalah pemerintahan yang berangkat dari cara pandang manusia yang kemudian kita sebut dengan demokrasi. Sekularisme menghasilkan ya bahwa ekonomi itu dikelola ya dengan sudut pandang manusia juga ya, bagaimana kemudian mereka merumuskan tentang apa yang menjadi masalah ekonomi, apa yang disebut dengan materi dalam ekonomi dan seterusnya, hingga kemudian menjadikan ya kapitalisme itu sebagai rujukan dalam sistem ekonomi. Jadi setelah institusinya hancur, kemudian ajaran Islam ini dilucuti, ibarat baju harus dilepas gitu dan digantikan dengan baju yang lain. Pada akhirnya ya menjadi komplit, dan tak sedikit umat Islam termasuk para penguasa hari ini itu kemudian menganggap khilafah itu sebagaimana anggapan Barat ya, sebagai sesuatu hal yang menakutkan, sebagai sesuatu hal yang terbelakang ya, sesuatu hal yang bertentangan dengan parameter yang dia bangun sendiri tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Itu sehingga tak sedikit penguasa Islam itu justru menjadi boneka imperialis Barat, menjadi komprador Barat, karena mereka menolak ya hukum Quran dan Sunnah. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa bencana yang menyusul setelah keruntuhan khilafah adalah munculnya para penguasa Ruwaibidah ya, yang berkuasa di negeri-negeri Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah qila wa mar-ruwaibidah qala ar-rajulu tanfi wa amril amin. Itu digambarkan oleh Rasulullah. Jadi akan tiba nanti pada manusia itu, pada umat Islam, tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu pembohong dianggap jujur, orang jujur dianggap pembohong, pengkhianat dianggap amanah, sementara orang-orang amanah itu dianggap pengkhianat. Ketika itu Ruwaibidah berbicara, sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, itulah orang-orang bodoh yang mengurusi urusan masyarakat banyak gitu, ya. Jadi penguasa ini kenapa bodoh? Karena menolak jalan lurus, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Itu padahal dia muslim. Ada yang mereka itu ya kalau kita lihat dari segi pakaiannya masya Allah gitu kan, di Timur Tengah itu, tapi mereka menolak ya, bahkan tidak hanya menolak, bahkan memusuhi, mengkriminalisasi, membunuh ya para pejuang yang berusaha untuk mengembalikan ya kitabullah dan sunnah Rasul menjadi pengatur dalam kehidupan. Tidak hanya sampai di situ, para penguasa negeri muslim ini juga ya bahkan yang membantu semakin melemahkan posisi negeri-negeri kaum muslimin, termasuk punya andil di dalam misalnya pengkhianatan terhadap umat Islam Palestina. Bagaimana mereka menjalin normalisasi melalui perjanjian Camp David, ya bagaimana seperti kemarin ya presiden negeri ini menandatangani itu apa yang disebut dengan solusi final, two-state solution. Padahal itu kan bukan solusi itu ya. Itu berarti mengakui, melegalkan Zionis Israel, imperialis, perampas tanah kaum muslimin. Itu sama saja mengakui itu kalau dia mengakui solusi dua negara ya. Bahkan tak sedikit para penguasa itu ternyata tetap membuka jalur perdagangan dan pelayaran bagi kapal-kapal logistik orang-orang Yahudi. Nah, jelas ini tentu merupakan pengkhianatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, bahkan tidak sedikit para penguasa Ruwaibidah ini juga punya andil di dalam apalagi memperburuk kondisi negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Misalnya apa yang terjadi di Sudan ya, pembelahan
Darfur dari Sudan, kemudian memecah lagi Sudan dan seterusnya, dengan terlibat langsung di dalam pembiayaan dan memiliterisasi faksi-faksi perjuangan kecil, ya, yang akhirnya terjadilah pembunuhan di antara umat Islam sebagaimana yang terjadi di Sudan. Itu punya andil para penguasa negeri Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Ya. Jadi banyak kalau kita ingin mendedah satu persatu kontribusi penguasa Waibidah hari ini. Baik, baik Ustaz. Mengapa solusi dua negara yang tadi Ustadz sampaikan, atau bahkan juga mungkin solusi gencatan senjata yang beberapa bulan lalu itu sempat dilakukan antara Israel dan Palestina, itu bukan solusi tuntas, Ustadz? Ya, padahal menurut ya ini karena dari PBB sendiri, menurut mereka ini solusi yang bagi mereka ini ampuh. Kenapa banyak di antara kalangan khususnya pemikir-pemikir Islam itu menganggap ini bukanlah solusi tuntas, Ustaz? Iya, memang bukan solusi tuntas. Gencatan senjata itu adalah cara Amerika itu mendelay, ya, karena Amerika juga tentu memperhitungkan sebagai kekuatan yang begitu setia membackup keganasan Zionis untuk melakukan genosida terhadap saudara kita di Gaza. Ya, Amerika juga memperhitungkan kekuatannya, apalagi di tengah persoalan ekonomi yang melilitnya. Karena itu gencatan senjata ya hanya cara saja bagi Amerika untuk menarik nafas, gitu. Sembari kemudian memunculkan apa yang disebut dengan perwalian internasional, yang kemudian mengajak negeri-negeri para penguasa negeri Muslim untuk ikut, ya, di dalam upaya pembentukan Dewan Perwalian Internasional, yang selanjutnya Amerika justru ingin melucuti kekuatan Hamas. Apa artinya memberikan kemerdekaan tanda kutip pada Palestina, tapi kemudian negara ini tidak memiliki independensi secara militer, secara politik, dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi kekuatan yang hanya menjadi kekuatan yang subordinat dari kekuatan real Zionis, ya. Dan kenapa kita sebut itu bukan solusi tuntas? Itu hanya persoalan waktu untuk betul-betul menghabisi kaum muslimin yang ada di sana di Gaza. Begitu juga nanti kelak yang ada di tepi barat. Karena itulah solusi Dewan Perwalian Internasional, termasuk juga solusi jangka panjang, yakni hidup berdampingan damai, itu bukan solusi tuntas. Karena itu ibaratnya Anda menerima perampok, ya, setelah melucuti kehormatan para penghuni rumah, merampas hartanya, kemudian Anda terima dia hidup satu kamar, apalagi satu rumah dengan beda kamar dan seterusnya. Kan tentu nalar yang sehat tidak menerima seperti itu. Karena itu bukan solusi tuntas. Solusi tuntas permasalahan saudara kita di Gaza dan secara khusus, secara umum Palestina, adalah hanya bisa diselesaikan lewat jihad. Nah, tentu jihad ini hanya bisa efektif jika dikomandoi oleh satu kepemimpinan. Berharap jihad digerakkan oleh para penguasa Waibidah, oh itu jauh panggang dari api. Ya. Nah, karena itulah sekali lagi solusi tuntasnya bukan dengan itu, tapi dengan jihad dan khilafah. Ya, baik. Berarti yang diseru di sini adalah selain penguasa-penguasa negeri Muslim, termasuk juga tentara-tentara kaum muslimin, Ustaz, agar mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Iya. Iya, baik. Ya, baik, pemirsa dakwah Sulsel Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, kami persilahkan kepada narasumber kita, Ustadz Khairuddin, untuk memberikan closing statement berkaitan dengan tema refleksi 105 tahun runtuhnya sistem pemerintahan Islam. Tafadhol, Ustadz. Iya, 105 tahun ini bukan waktu yang singkat. Seabad lebih kita umat Islam telah memikul dosa kifayah di hadapan Allah Rabbul Jalil. Karena tanpa khilafah begitu banyak hukum Allah Subhanahu wa taala ditelantarkan. Padahal Al-Qur'an memerintahkan kita
wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, ya. Itu maka putuskanlah perkara di tengah mereka itu menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu mengikuti, ya, hawa nafsu mereka dengan meninggalkan sebagian, kan, sebagian saja gitu. Bahkan kita wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, kita disuruh untuk berhati-hati agar tidak mengikuti hawa nafsu mereka itu untuk meninggalkan sebagian saja, tidak semuanya, sebagian saja. Karena itulah hari ini sering kita mendengar, ya, tidak perlu kemudian menegakkan khilafah karena kita sudah bisa bebas sholat, puasa, bisa haji, bahkan difasilitasi negara, ya, bisa apa dan seterusnya. Itulah salah satu yang dimaksudkan di dalam ayat tadi, bahwa berhati-hatilah gitu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka itu hendak memalingkan kita untuk meninggalkan sebagian saja gitu. Jadi kalau bicara ekonomi politik jangan, tapi kalau bicara yang tadi itu sifatnya individu boleh. Itu. Nah, karena itu tentu kita tidak ingin, ya, menjadi orang yang dicela sebagaimana ayat tadi. Karena tanpa khilafah ini kita sudah merasakan, ya, tidak ada institusi yang munafidhus syariah, tatbiqul ahkam, yang menerapkan hukum Islam, ya, itu di tengah kehidupan kita. Sebagaimana Allah apalagi berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Karena itu kalau kita ingin berhenti dari mewarisi dosa jariah ini karena ketidakpatuhan kita, ya, menerapkan hukum-hukum kolektif, maka segera kita harus mengambil peran memaksimalkan ini. Kefarduan tak bisa lagi ditawar, tidak ada pilihan lain, ya. Ini kewajiban yang tidak ada lagi istilahnya pilihan selain dari perjuangan untuk menegakkan, ya. Kita tahu dalam sejarah umat Islam pernah memang ada kekosongan 1258, tapi karena kesadaran ideologis umat Islam ketika itu masih ada, terhunjam kuat dalam dada-dada mereka panggilan iman, maka tahun 1261 khilafah kembali ditegakkan. Kan itu masa ketika pasukan Mongol itu menyerang Baghdad, gitu kan. Itu menunjukkan betapa umat Islam kesadaran ideologisnya saat itu sangat tinggi. Nah, hari ini sekali lagi tanpa khilafah tidak ada syariat Islam tidak bisa diterapkan secara. Tanpa khilafah darah kaum muslimin akan senantiasa tumpah, kehormatannya akan senantiasa dicuci. Dan tanpa khilafah pasti kemaksiatan tak bisa kita bendung. Kemaksiatan akan terus muncul. Dia masif di tengah kehidupan kita karena memang sistem saat ini sangat memberi ruang pada tumbuh suburnya kemaksiatan, dan setiap kemaksiatan yang muncul itu berarti kita lagi menyiapkan datangnya musibah, bencana, karena setiap maksiat itu pasti dia akan berujung pada fasad, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'da allati amilu la'allahu. Karena itu, ya, mudah-mudahan sampai di sini saja, ya, ketiadaan khilafah. Mudah-mudahan hari-hari ke depan, hari-hari yang kita lalui dengan perjuangan, kesadaran, hingga Allah kemudian memberikan takdir terbaiknya buat kita, memberikan surullah pertolongan, hingga kemudian khilafah ini bisa ditegakkan. Tapi harus dipenuhi syaratnya. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, mendakwakan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, tampil di depan menyampaikan al-haq, menyampaikan bahwa syariat Islam adalah konsekuensi daripada akidah, dan akidah Islam menuntut untuk diterapkannya syariat secara kafah dan tidak akan bisa tanpa institusi khilafah. Maka kesadaran itulah yang harusnya membawa kita pada
aktivitas untuk kemudian berjuang menegakkan institusi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya, sangat menggugah dan juga sangat terang benderang apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khairuddin selaku Mubalik Kota Makassar. Dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi diskusi kita dengan tema refleksi 105 tahun runtuhnya sistem pemerintahan Islam, yang semoga melalui acara ini kita bisa merenung kembali, bisa merefleksi diri kita, dan khususnya melihat bagaimana kondisi umat Islam saat ini tanpa adanya institusi khilafah. Khilafah bukan hanya sekedar peristiwa masa lalu, sebuah institusi yang pernah eksis di tengah-tengah kita, melainkan juga khilafah menunjukkan kepada kita tentang arti dari sebuah perjuangan, sebuah realitas yang pernah menguasai 2/3 belahan dunia. Dan itu juga sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akan kembali tegak khilafah yang mengikuti metode atau manhaj kenabian. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian untuk memperjuangkan tegaknya kembali khilafah. Saya Ade Kurniawan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.